Salam buat kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini hanya ada satu pilihan di antara dua kemungkinan atau opsi. Pilihan pertama adalah hidup yang berdasarkan aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan. Pilihan kedua adalah hidup yang berdasarkan aku ada karena aku dan bagi diriku sendiri. Setiap kita harus memilih satu di antara kedua opsi tersebut. Manusia tidak dapat memilih keduanya dan tidak dapat menunda untuk memilih salah satunya. Jika kita menunda untuk memilih salah satunya, itu sama saja kita memilih opsi yang kedua. Aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Sebenarnya pilihan seperti ini juga merupakan kelompok terbesar di dalam gereja. Kelompok ini tidak ada ketegasan apakah kita hidup di antara dasar opsi yang pertama dan yang kedua. Padahal kita harus memilih salah satu dan segera mungkin memutuskannya. Walaupun dalam praktiknya untuk mengenakan landasan hidup yang benar atau aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan itu tidaklah mudah. Dan kita butuh perjuangan yang panjang selama kita hidup. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Memang jarang atau hampir tidak ada orang yang beragama dan mengaku percaya Tuhan secara langsung menyembah iblis dan berbakti kepada setan. Tetapi sebenarnya kita seseorang melandaskan hidupnya pada filosofi aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri. Ia telah menjadikan dirinya budak kuasa kegelapan. Dan banyak orang tidak sadar jika ia sudah menjual dirinya pada kuasa kegelapan. Padahal jika kita mengikut Yesus, itu berarti kita dipasung, dibelenggu, diatur oleh firman-Nya. Lain halnya, jika kita tidak mengikut Yesus dengan baik, maka kita boleh berbuat suka-sukanya sendiri dalam hidup kita. Dan pada saat kita hidup suka-suka sendiri, pada saat itulah kita menjual hidup kita pada kuasa kegelapan atau menyerahkan diri kita kepada dunia. Pelayanan pekerjaan Tuhan seharusnya merupakan pelayanan pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengubah setiap manusia yang hidup untuk dirinya menjadi hidup untuk Tuhan. Saat ini banyak gereja yang menganggap bahwa adalah wajar bila jemaat memiliki gaya hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Sesungguhnya, gaya hidup seperti itu adalah gaya hidup yang bergantung pada materi, kemewahan, dan kenikmatan dunia. Orang-orang yang memiliki gaya hidup dunia memiliki keyakinan bahwa hidup mereka adalah milik mereka sendiri dan bukan milik Tuhan. Mereka hanya fokus untuk dirinya bagaimana mereka senang dengan memiliki semua yang ada dalam dunia ini. Mereka terhormat karena mereka merasa patut dihormati, dan mereka harus diterima karena mereka merasa patut diterima oleh siapapun juga. Padahal sesungguhnya apa yang telah mereka peroleh di dunia ini berasal dari Bapa di sorga. Kita harus sadar, kita harus bisa merefleksikan diri kita bahwa kita ini ada dari mana. Kita datang ke dunia ini, itu mempunyai tujuan dan maksud yang Tuhan berikan kepada kita. Memang tidaklah mudah untuk menyerahkan diri kita kembali kepada Tuhan setelah sekian lama kita menjual diri kita kepada kuasa kegelapan atau kepada dunia ini. Untuk itu, kita harus rendah hati supaya kita dapat menyadari keberadaan diri kita yang sesungguhnya, lalu bertobat dan berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga filosofi hidup kita yang tadinya aku ada karena aku ada dan bagi diriku sendiri, itu perlahan-perlahan akan berubah menjadi aku ada karena Tuhan dan bagi Tuhan.